Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Edi. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memainkan game yang mungkin jadi kesukaan kalian, yaitu Eversoul. Ya, setelah menyelesaikan love story dari siapa kemarin namanya, Tasya dan Claire. Pada video hari ini saya akan menyelesaikan love story tentang Evie. Sejujurnya Evie ini adalah salah satu love story favorit saya ya, karena ceritanya itu yang bagus gitu. Wah, pokoknya nanti kalau penasaran lihat aja deh nanti. Ya mungkin setelah Yuria sih, bagi saya pribadi Yuria itu yang bagus lah pokoknya love story-nya. Kemudian yang kedua itu si Evie ini atau si Eve. Ya manggilnya Eve atau Eve ya, Eve aja kali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung gas. Aku sebisa mungkin menghindari pergi keluar. Tetapi denganmu Soul Master, oke lah kalau denganmu. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana Soul hidup di dunia mereka. Halo Otoha, selamat pagi. Halo Talia, selamat pagi. Halo Catherine, selamat pagi. Maaf ya, kali ini lagi tidak pengen berkencan dengan kalian karena saya ingin berkencan dengan Eve ya. Halo Nicole, pagi. Ini adalah cerita tentang kemungkinan. Cerita bagaimana kamu di dalam dunia yang lain. Mungkin menyelamatkan seorang soul. First story Eve. 오늘도 이브님께서는 구원자님과 단 한마디도 나누지 않고 계시는군요. Hari ini seperti biasa si Eve ini nggak berkata sepatah kata pun ke Xavier. Apa yang kamu maksud dengan masalah? Aku pikir aku nggak ingin memberitahumu saat ini. Kenapa kamu nggak berpikir sendiri? Aku akan bersiap-siap. Masalah yang dimaksud Evie ini adalah apa ya? Mungkin apakah karena dia Eve atau mungkin ada sesuatu yang aku nggak ketahui. Nah, yang paling possible ya yang bawah. Oh, atau mungkin ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Oke, kita skip ya. Eve, seorang soul di masa kuno, diselamatkan oleh Xavier dari kegelapan di Aurelia. Tetapi dia sama sekali tidak ingin berteman dengan Xavier.
penasaran bagaimana cara membuat Eve lebih baik. Dia mengajak si Eve pergi ke pasar bersamanya. Xavier, sesuai janji aku akan memberitahu apa yang terjadi di pasar. Nanti pergi ke ruangan rahasia aku ya. Episode 2 Femme Fatale. Apa ini Femme Fatale? Bahkan saya pun juga nggak paham apa ini. 아름다워. 이렇게 아름다울 수가. Ya ampun, cantiknya. Cantik banget. Oke, kita skip ya. Aku tidak mempercayai soul ataupun manusia. Kenapa sih kamu ingin dekat-dekat denganku? Kamu kan sudah dapat seluruh bantuan yang kuberikan padamu. Kamu ini ingin dekat denganku ini sebenarnya motif apa sih? Apakah kamu Soul Master atau Xavier? Aku nggak yakin motivasimu apa. Ya motivasiku ya aku ingin lebih tahu tentang kamu lah. 나에 대해 알고 싶다. Kamu ingin tahu tentangku? 이유는 Kenapa? Skip aja. Ketika pergi keluar bersama Eve, Xavier menyaksikan bahwa banyak soul berbondong-bondong terpesona oleh si Eve ini. Untuk memahami fenomena apa yang sedang terjadi, si Xavier berbicara kepada Eve. Dan dia menjelaskan bahwa dia ini punya kutukan charming atau kutukan yang mempesona. Dan dia memutuskan dia nggak akan berusaha untuk mendekati si Xavier. Si Xavier yang tidak ingin tumbuh perasaan padanya, yang tidak ingin berpisah dengannya, dia tidak ingin menyerah kepadanya. Dengan apa? Dengan in return ya asalkan pada akhirnya si Eve ini menawari dia taruhan. Oke ya, jadi ini si Eve ini punya kutukan yang dimana setiap soul atau human baik laki-laki maupun perempuan akan langsung terpesona kepadanya. Mungkin akan langsung auto jatuh cinta padanya. Nah si Xavier ini, karena itu si Eve ini memutuskan, saya tidak mau dekat-dekat lagi denganmu Xavier. Aku takut kalau kamu nanti terpengaruh hal yang sama gitu. Nah si Xavier ini memutuskan, waduh aku tidak mau berpisah ya, aku ingin membantu kamu ya. Pada akhirnya si Eve ini memutuskan untuk bertaruh dengan Xavier. Taruhannya apa ya? Nanti kalau tidak dijelaskan saya akan menjelaskan nanti ya. Akhirnya taruhannya bisa dimulai. Kapan aku bisa menemuimu, Xavier? Kamu tidur. Episode 3, Godaan dan Hukuman. Waduh.
또다시 시작해버리고 말았다. Aduh, aku melakukannya lagi. Skip aja ya. Ya, si Evi ini membangunkan si Xavier yang sedang tidur gitu. Tetapi si Evi ini duduk di tempat tidurnya si Xavier, melihat dia. Loh, kak, kamu ngapain di sini? Hah? Maksudmu gimana sih? Aku kan datang untukmu. Ini adalah hari pertama taruhan kita. Aku bilang aku akan berada di sisimu. Aku datang untuk membangunkanmu. Untuk seminggu ke depan, akulah yang akan membangunkanmu. Menggantikan Mepi. Oh, atau kamu gak mau aku? Ya enggak apa-apa sih. Tapi kan kamu ada kutukan atau kurs. Boleh. Tapi dibatasi ya. Boleh kamu datang, tapi jangan di tempat tidur. Loh, kenapa tidak? Oke, kita skip. Si Xavier akhirnya membuat taruhan kepada si Evi tentang godaan dari kutukan itu. Ketika dia sedang duduk, Evi memberitahu tentang masa lalunya dan bertanya apakah si Xavier berpikir bahwa si Evi ini adalah soul yang berbahaya. Jadi taruhannya intinya adalah si Xavier ini bertaruh sama Evi. Apakah dalam seminggu ini dia bakal tahan godaan atau tidak? Tahan godaan terhadap kutukannya si Evi ini ya. Kalau berhasil ya nanti si Evi percaya pada Xavier. Kalau gagal ya mungkin si Xavier hanya seperti manusia biasa yang mungkin jatuh cinta langsung gitu. Tapi entahlah. Ya mudah-mudahan bednya berhasil ya. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku hari ini? Seperti yang ku bilang, kamu gak perlu gugup kok. Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Episode 4, Selingan. 혹시나 해서 말해두는 거지만 딱히 나는 나의 결정을 후회하지 않아. Seperti yang kau ketahui, aku tidak begitu menyesali keputusanku. Oke, kita skip. Xavier, jadi kamu siap untuk menjawab pertanyaanku? Apakah aku terlihat seperti soul yang berbahaya bagimu? Kita baru aja bercakap-cakap secara normal, tetapi hatiku berdebar-debar di sekitar Evi. Aku ingin merasakan sentuhannya, rambut halusnya kepadaku. Aku ingin dia tersenyum padaku. Sebelum aku mengetahui itu, aku putus asa. Berpikir untuk jawaban yang mungkin dia suka. Aduh, kalau kayak gini Xavier sudah terpengaruh nih sama kutukannya si Evi ini. Kalau aku pribadi sih aku gak bisa jawab pertanyaannya. Aku menjelaskan kepadanya mengapa aku tidak bisa menjawab pertanyaannya saat itu. Skip.
Oke, aku cukup puas. Ya sudah, kita hentikan aja taruhan ini. Kita anggap aja seimbang. Kalau kamu nggak puas dengan seimbang, ya udahlah, aku akui kekalahanku. Dengan jawaban itu aku menyimpulkan dan aku akan menawari sesuatu yang final kepadamu. Kalau kita melanjutkan taruhan ini pasti akan berdampak buruk bagi kita berdua. Aku mengerti bahwa kamu berusaha untuk bertahan dari kutukanku sebaik yang kamu bisa. Tapi kamu bisa kan? Tapi kamu sudah bisa merasakannya kan? Pikiranmu itu sudah dipengaruhi. Ya sudahlah, ayo kita akhiri taruhan ini. Gak terlalu telat kok untuk menjadi kita yang seperti biasanya. Kamu sebagai Xavier yang dipanggil oleh Soul, dan aku hanya Soul yang lain yang membantumu. Kamu adalah Soul Master. Kalau kita jaga jarak, kamu akan bisa mengatasiku. Kata-kata dia rasanya aneh. Mungkin aku, loh, kamu gak pengen nyelesain masalah ini, po? Kamu kan punya kurs atau punya kutukan. Kamu memangnya gak pengen masalah ini cepat selesai gitu? Ya, kutukan dia memang masalah yang pasti ya. Oke, kita skip. Di selingan taruhan atau di waktu jeda taruhan, si Xavier konsultasi kepada Mepi tentang maksud dari pertanyaan si Eve. Bahkan Mepi pun sudah mulai terpengaruh terhadap kutukannya si Eve ini. Nah, setelah Xavier menjawab pertanyaan si Eve ini memutuskan untuk taruhannya dihentikan saja gitu, sebelum si Xavier benar-benar terpengaruh. Karena si Mephistopheles ini atau si Mepi, ya itu sudah mulai terpengaruh dari efek kutukannya si Eve ini. Aku gak percaya ini sudah di luar kendali. Aku harus menemukan cara untuk memperbaiki ini. Aku berutang padamu. The Goddess Uproar episode 5, Kegemparan Dewi. Waduh, atau kegaduhan seorang dewi ya. Wah, si Eve ini dianggap dewi sih, makanya ya sudah. 그날 시장에서 딱 한 번 뵈었을 뿐인데도 도저히 그분의 모습이 잊혀지지가 않아. Aku hanya melihat dia sekali di pasar pada hari itu. Aku tidak bisa menyingkirkan dia dari dalam pikiranku. Oke, kita skip. Apa yang kamu pikirkan, Xavier? Kita dalam situasi yang sulit loh. Kalau aku melangkah dan sesuatu berjalan dengan baik, maka kegaduhan tentang Dewi ini akan dianggap aman di Arcanine. Tapi kalau tidak, ada kemungkinan bahkan staf di katedral pun akan menyembah aku seperti mereka yang ada di pasar. Xavier,
Sebagai Lord di Arcanine dan Xavier dunia ini, kamu harus memilih bagaimana kamu menyelesaikan ini. Dia itu perlu muncul sekali paling tidak pada publik. Tetapi masalahnya gimana ya? Bujuk aja mereka. Ya, responsnya ini adalah penting untuk kebebasan si Eevee ini ya. Ya, mungkin ada kemungkinan bahwa nanti kutukannya ini akan membuat soul-soul itu malah semakin terpikat kepadanya. Oke, kita skip. Setelah Eevee dan si Xavier melanjutkan taruhannya, tiba-tiba ada rumor tentang kemunculan Dewi Eevee menyebar. Jadi menyebar oleh soul-soul yang melihat dia di pasar. Bahkan staf di katedral pun mendengarkan rumor itu dan mereka sangat senang. Mereka begitu senang mendengar kabar si Eevee si Dewi ini. Eevee dan Xavier berusaha bagaimana sih caranya untuk keluar dari masalah ini. Hari ini adalah harinya. Hari aku harus mengakhiri ilusi yang melelahkan ini. Jangan khawatir, aku udah terbiasa di depan orang lain. Pasti akan bekerja. Episode 6 Resonansi. 드디어 오늘이구나. 어신님께서 직접 우리에게 그 모습을 다시 보여주시는 날이. Hari ini adalah harinya. Hari di mana sang Dewi akan menampakkan diri lagi. Oke, kita skip. Aku memasang beberapa mantra pelindung di sekitarku dan Catherine. Untuk jaga-jaga, aku harap tidak ada hal yang terjadi. Aku cuma menjelaskan kok ke semua orang bahwa aku ini bukan Dewi. Ya, bukan hal yang besar kok. Ini gak akan memakan waktu lama. Mungkin dia merasa sedikit nyaman, jadi ya mau aku temenin gak? 네가 이 상황에서 딱히 네가 할 수 있는 게 있나? Hah, kamu mau nemenin? Emang ada yang bisa kamu lakukan? Ya namanya juga usaha toh. Oh gitu, jadi si Eevee ini menampakkan diri di Arcanine Square, bilang ke semua orang bahwa dia ini bukan Dewi. Tetapi banyak mata yang memandang si Eevee ini, memandang dengan penuh terpesona, penuh dengan rasa cinta gitu. Nah, karena si Eevee ini dilihat banyak sekali orang, dia mulai stres. Nah, efek dari stresnya ini yang mengakibatkan bahwa si Xavier bisa melihat sekilas masa lalu Eevee. Karena kamu Soul Master, ya jadi kamu pasti mempelajari masa laluku. Tapi aku gak ingin menunjukkannya seperti ini. Aku benar-benar malu.
bahwa aku secara tidak sengaja menampakkan kelemahanku. Episode 7 pertaruhan terakhir. Jadi buat yang nggak tahu masa lalunya si EV ini apa, si EV ini ya seperti yang dibilang di episode awal bahwa dia ini dianggap seorang dewi karena dia begitu cantik, mempesona gitu. Nah akhirnya banyak soul yang memperebutkannya. Bahkan mereka pun berperang untuk merebutkan si EV ini. Bahkan ada yang juga memutuskan bahwa si EV ini harus dibunuh. Karena kalau dia nggak dibunuh maka dia akan jadi rebutan semua orang terus. Akan mengakibatkan perang terus gitu. Makanya si EV ini merasa bersalah, ya ampun aku hidup itu membuat perang banyak orang. Banyak yang inginkan aku mati karena mereka cemburu. Istilahnya cemburu itu ya, si EV ini bukan milik negara itu doang, aku juga mau gitu. Ya kasihan. Episode 7 pertaruhan terakhir. 정신이 드셨군요, 구원자님. 좀 괜찮으신가요? Kau bangun Xavier, apakah kamu merasa lebih baik? Oke kita skip. Ya setelah kejadian di lapangan, si Evi ini begitu stres sampai dia ini sakit. Bahkan si Evi ini tidak bisa mengontrol kutukannya. Jadi si Evi ini mendorong Xavier untuk mengusir lah gitu. Tapi Xavier yang begitu ingin menolongnya terus mencoba untuk meyakinkannya. Pada akhirnya si Evi menantang dia untuk taruhan terakhir. Apakah dia benar-benar bisa tahan godaan yang diperparah dengan kondisinya. Karena si EV ini begitu sakit, maka efek kutukannya akan semakin lebih kuat. Apakah si Xavier ini benar-benar bisa tahan godaannya yang meningkat akibat efek kutukannya yang semakin meningkat karena keadaan EV yang sedang sakit ini? Ketika aku melihatmu, aku merasa lemah. Apa yang kamu inginkan terhadapku? Aku bersumpah aku nggak akan pernah menghibur lagi. Nggak akan pernah menyemangatimu lagi. Dan kamu terus menggali apa yang jadi bagianku yang terbuka. Dan aku harus mengakui bahwa bertemu denganmu adalah bagian dari keselamatanku. Beritahu aku. Episode True Ending Never Alone. Tidak sendiri. 내 방으로 들어와. 마지막 내기를 하자. Datanglah ke ruanganku. Kita buat pertaruhan terakhir. 극도로 몸이 약해져서 아무런 저항도 할 수 없고 Aku benar-benar lemah 정신적으로도 dan 취약해진 나를 bahkan tidak bisa menahan kutukan ini. 네가 어디까지 내게 순수한 호의만을 보일 수 있을지 Buktikan padaku bagaimana kamu menunjukkan. 한번 증명해봐. Bagaimana kamu tidak menunjukkan apapun kecuali kebaikan yang murni.
Never alone, tidak sendirian. Kutukan Evie ini begitu kuat, bahkan aku tidak bisa menahannya sendiri. Kalau saja Mepi dan Yuria bisa menolongku untuk menahan kutukan ini. Ketika aku memikirkannya, tiba-tiba aku mendapatkan ide. 나는 이미 너에게 치욕스러운 과거를 보여주고 말았어. 대체 넌 뭘 더 바라는 거지? Aku sudah menunjukkan masa laluku yang memalukan. Kamu itu pengen apa lagi? Apakah dia ingin melihat siapapun dalam keadaan yang sakit? Ketika itu menjelaskan bahwa dia tidak ingin, aku kepikiran untuk melakukan sesuatu. 구원자, 너 대체 무슨... 그 안대는 대체 뭐야? Xavier, apa yang kamu lakukan? Kenapa dengan penutup mata itu? Ya, buat jaga-jaga kalau kamu tidak ingin aku melihatmu dalam keadaan yang lemah seperti itu. Aku memasuki ruangan rahasia Evie dengan mata yang tertutup dan mencegah diriku untuk melihat dia, dan aku bahkan mengikat tanganku sendiri. Itu bahkan terlihat aneh caranya, bahkan olehku. Tapi itu adalah hal yang terbaik yang bisa aku lakukan. 대체 무슨 생각이지? 뭘 하러 온 거야? Kamu ini ngapain? Kamu ada perlu apa lagi di sini? Aku mau nemani kamu. Hah? Dengan pelan-pelan aku memberitahu Evie rencanaku seperti apa. 아픈데 혼자이기까지 하면 서러우니까. 그래서 그냥 곁에만 있어주겠다고? Sedih ketika sendiri dalam keadaan yang sakit. Jadi kamu di sini untuk menemaniku. 곁에 누군가가 있는 것만으로도 안심될 수 있으니까. 내가 뭘 바라는지는 아직 잘 모르겠고. Hanya karena memiliki seseorang di samping itu melegakan, bukan berarti kamu paham apa yang kuinginkan. 나를 상처 입히기 싫지만 곁에는 있어주고 싶다니. Kamu gak ingin menyakitiku, bahkan kamu ingin berada di sini untukku. Aku dengerin apapun yang kamu ingin katakan. Kamu boleh marah padaku, kamu boleh menangis, kamu boleh melakukan apapun. Aku hanya ingin bicara padamu. Evie ini spesial, tapi dia ini hanya soul biasa. Dia ini bukan peri. Dia ini bukan penyebab langsung dari kehancuran dunia. Evie ini tidak diciptakan untuk menghancurkan dunia. Dia ini hanya tenggelam dalam beberapa perkataan dan menerima hal yang seperti itu. Setelah mengamati dia, aku mengerti. 휘황찬란한 수식어가 붙어있기는 하더라도 결국에는 나 또한 그저 평범한 정령일 Ya, 뿐이니까. di samping semua hal mewah yang terjadi padaku, aku ini sebenarnya hanya soul yang biasa. Evie ini gugup di hadapan orang-orang banyak. Bahkan dia terluka terhadap beberapa hal yang disampaikan tentang dia. Dia suka untuk berbicara dari hati ke hati dengan yang lain dan benci untuk menjaga jarak. Hanya satu hal yang aku inginkan dari Eve. Aku ingin tahu keinginan dia yang sebenarnya.
apa yang sangat dia inginkan. 바보 같게도 그 말 하나에 마음이 녹아내린다. 말해서는 안 되는, 말하기 싫은 말을 해버리게 된다. Begitu bodohnya aku, hatiku meleleh dengan kata-kata itu. Kata-kata itu membuatku berkata aku yang seharusnya tidak aku katakan, sesuatu yang tidak perlu aku tampakkan. 스스로를 지키기 위해 세웠던 마음의 가시가 점점 사라져간다. Duri-duri di hatiku yang aku maksudkan untuk melindungi hatiku perlahan-lahan mulai jatuh. 너무나도 약해진 지금의 나는 도저히 구원자의 진심 어린 말에 Aku beneran sangat lemah sekarang. Bahkan aku tidak bisa berdiri karena kejujuran dari kata-kata Xavier. 그가 나를 향해 계속해서 보여줬던 성실한 태도에 더 이상 허세라는 거짓말로 답할 수 없다. Aku sudah tidak bisa lagi membalas ketulusan dia dengan kebohongan. 나는 누군가를 미워하고 싶지 않아. Aku nggak ingin membenci siapapun. 내가 존재하는 것만으로도 누군가를 괴롭게 하는 걸 참을 수 없어. Aku nggak mau menyakiti seseorang dengan kehadiranku. Aku nggak mau menyakiti orang-orang dengan kehadiranku. 돌아가고 싶어. Aku ingin kembali 그저 행복하기만 했던 시절로. pada waktu di mana aku senang. 소중한 벗과 가족이 있는 내가 인간을 그 누구도 의심하지 않아도 되는 Kembali ke waktu di mana aku punya teman dan keluarga. Di waktu di mana aku tidak perlu bertanya kepada siapapun. 내가 세상을 사랑하던 시절로 돌아가고 싶어. Ketika aku mencintai dunia tanpa kekhawatiran. Bahkan ketika aku tidak bisa melihat, aku bisa membayangkan bahwa dia ini begitu terbuka dan begitu rapuh. Aku ingin memeluk dia dan memberitahu dia semua akan baik-baik saja. Aku ingin memberitahunya bahwa suatu hari hal yang dia inginkan akan terwujud. 하지만 이미 세상에 너무나도 큰 영향을 미쳐버린 내 아니마는 타락해버리고 말았어. Tetapi animaku yang membuat impact pada dunia telah korup. 수많은 사랑과 원망을 동시에 받은 나머지 문명을 파괴해버린 태초의 정령. Soul zaman kuno yang begitu dicintai dan begitu dibenci pada waktu yang sama, yang menghancurkan kependudukan. 나를 구성하는 기원 그 자체가 이미 그렇게 고정되어 버렸으니 과거로 돌아갈 수는 없어. Yang asal-usulnya membuatku sudah fix bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. 나의 저주는 사라지지 않아. Kutukanku gak akan pergi. 두 번 다시 내가 평화롭게 모든 것을 사랑할 수 있는 시절도 돌아오지 않아. Tidak akan pernah ada lagi waktu di mana aku bisa mencintai semuanya secara damai. 내가 할 수 있는 건 그저 나를 세상에서 단절시키는 것뿐. Semua yang bisa aku lakukan hanyalah membatasi diriku ke dunia ini. 그렇게 함으로써 나라는 위험분자를 철저하게 배제하는 것으로 나의 사랑을 유지할 뿐. Dengan cara itu, dengan menjaga diriku sepenuhnya oleh molekul yang berbahaya, aku bisa membuat cintaku hidup. 그래서 너 역시 밀어내고 싶었는데 내가 너를 계속해서 Makanya aku berusaha keras mendorongmu. Jadi aku bisa mencintaimu lagi. 내가 너를 좋아할수록 네 곁에 있고 싶다고 생각할수록 나는 너를 망가뜨리겠지. Semakin aku menyukaimu,
Semakin aku ingin berada di sekitarmu, semakin aku ingin merusakmu. Waduh. 네가 나를 아껴줄수록, 나를 곁에 둘수록 너는 점점 망가져가겠지. Semakin kamu perhatian padaku, semakin kamu menjagaku di sisimu, maka kamu akan semakin rusak. 이 상황을 어떻게 해야 할지 모르겠어. 이를 타개할 어떤 이론도 방정식도 떠오르지 않아. Aku nggak tahu lagi harus gimana, teori apa lagi yang harus aku pakai. Kamu boleh kok kembali. Kalau itu mengubah dunia yang menyebabkan cinta dan benci yang merusak Eve, maka dia bisa membuat keadaan itu sepenuhnya lagi. Jika dunia mencintai dia dan menemukan kedamaian karena dia, dan itu menjadi sejarah dan menyelesaikan soulnya, mungkin kutukannya bisa diangkat. 만일 네가 Nggak masuk akal. 방법으로 나의 기원이 변할 수 있다 한들 그게 가능해지려면 아주 길고 긴 시간이 필요할 거야. Bahkan ketika asal-usulku bisa diubah dengan cara yang kamu sarankan, itu akan butuh waktu yang sangat lama untuk itu terjadi. 그리고 너는 인간. 너는 이미 이 세상에 없을 텐데. Dan kamu ini hanya seorang manusia. Kamu gak akan bertahan selama itu. 안젤리카처럼 너도 나를 결국에는 떠나버리고 말 텐데. Seperti Angelica, kamu akan meninggalkanku juga. Suara Ivy begitu cemas. Aku tidak bisa ngapain kecuali memegang tangannya. Tapi aku akan terus berada di dalam ingatanmu. Aku mencintai Ivy. Ini mungkin atau mungkin tidak, bukan karena kutukannya. Aku begitu mencintai Ivy. Entah itu karena kutukannya atau mungkin bukan karena kutukannya. Tapi itu bukan masalah bagiku dan baginya. Yang penting adalah aku tidak berusaha menyakitinya. Dan aku berusaha mengetahui dia sebagai individu. Ivy ini cuma orang lain yang ingin mencintai seseorang. Kita akan melakukan apa yang kau inginkan. Aku akan berusaha yang terbaik untuk menolongmu. Oke, 구원자. Xavier. Kehangatan menyelimuti tanganku dan aku tetap duduk. Kulit yang begitu halus memeluk di bagian belakangku. Dan ada rambut-rambut yang berada di dalam bahuku. 나를 깨운 것이 너라서 정말 다행이야. Aku senang bahwa itu kamu yang membangunkanku. 네가 나와 만나준 것을, 나를 위해 용기를 발휘한 것을. Kamu datang untukku. Kamu memanggil keberanianmu untukku. 나는 그저 Makasih. Wah, sinar yang bercahaya menusuki kegelapan. Dan di hadapanku adalah senyuman yang begitu mempesona daripada yang lain. Sekali aku ingat suara-suara dari mereka yang memuji kecantikan Ivy. Dia begitu cantik daripada aku yang aku lihat sebelumnya. Wajah dia penuh dengan cinta. Beberapa waktu kemudian, aku tidak bisa. 도와줘. 이런 옷 입은 게 너무 오랜만이라서 혼자서는 못 벗겠어.
Tolong, aku sudah lama nggak memakai pakaian yang seperti ini. Aku bahkan nggak bisa melepasnya sendiri. Loh, kan kamu yang ingin pakai, kamu yang lepas sendirilah. Tapi setelah berbagi perasaan yang begitu mendalam kepadaku, Ivy mengumpulkan keberaniannya untuk muncul di publik. Soul-soul yang lain masih terpesona kepadanya, tetapi setidaknya dia adalah lovely soul yang selalu dengan Lord of Arcanine daripada Dewi atau hal yang menimbulkan kiamat. Oh iya ya, kamu kan juga menerima tawaran itu. 이게 뭐야? 아이돌? 모델? 연예인? Kayak gimana? Idol, model, aktris? Ya mungkin itu akan jadi sempurna buat. 확실히 남들을 행복하게 만들어준다는 일화를 내 영혼에 정착시키기에는 최적일지도. Ya mungkin itu adalah hal yang terbaik untuk membuat soul-soul yang lain merasa senang. 하지만 Tapi 지금은 됐어. tidak sekarang. Dengan itu Ivy melihatku. 네가 살아있는 동안은 계속해서 너의 시선을 독점하고 싶으니까. Selama kamu hidup, aku hanya ingin menunjukkannya padamu. 다른 정령들보다도 그 무엇보다도 나를 제대로 직시해준 네가 나를 봐주었으면 해. Lebih dari soul yang lain, lebih dari segalanya. Aku ingin kamu selalu menatapku, 나의 구원자. bagi saviorku. 아주 느리게 걷자 헤어지기 싫잖아 너의 선택이 우릴 진실된 이곳으로 데려온 거야 사람들은 누구나 구원받고 싶지만 과연 뭘 하면 좋을지는 나도 아직 잘 모르겠어 내가 할 수 있는 것들이 정답일까 진심을 전하는 게 후원이라니 너는 언제 왜 슬픈지 알고픈 마음과 넌 언제 왜 웃는 건지 알고 싶은 마음이란 평범하고 나쁘고 진실된 결말이 Ever since I touched your soul 우리 사이를 이어주기를 너를 위해 간절했던 내 모든 선택이 꼭 너의 마음을 구원할 수 있기를 너는 언제 왜 슬픈지 알고픈 마음과 넌 언제 왜 웃는 건지 알고 싶은 마음이란 평범하고 나쁘고 진실된 결말이 Ever since I touched your soul 우리 사이를 이어주기를 그저 진실한 마음으로 이어지고 싶었어 너와 그런 것처럼 True ending, never alone.
Aku hanya ingin menghubungkan hatiku dengan hati yang sesungguhnya, seperti kamu. Oke, alhamdulillah itu adalah EV Love Story. Mungkin selanjutnya kita akan membahas Otoha Love Story ya, kalau saya sempat dan longgar. Mungkin saya akan buat love story-nya. Oke, begitu saja pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Intinya ceritanya Evi bagus kan? Bagi saya sih bagus. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.